Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Yuk join di membership aku. Hetty Green yang lahir pada tanggal 21 November 1834 merupakan wanita terkaya pada masa itu. Terlahir di keluarga pemburu paus, Hetty yang bernama lengkap Henrietta Howland Robinson Green menjadi anak tunggal satu-satunya setelah adik lelakinya meninggal ketika masih bayi. Kondisi ibunya sakit-sakitan membuat Hetty lebih banyak diasuh oleh ayah dan juga kakeknya. Keduanya menanamkan tentang betapa pentingnya uang terhadap Hetty. Hal ini membuat Hetty menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Di usia yang masih belia, Hetty sudah mampu membaca laporan keuangan. Namun, dia baru memiliki kesempatan untuk mengelola uangnya ketika ayahnya meninggal dunia saat usia Hetty memasuki 31 tahun. Ayahnya meninggalkan harta warisan untuk dikelola olehnya sebesar 5 juta dolar. Tak lama berselang, tantenya yang turut meninggal dunia meninggalkan uang untuk badan amal sebesar 2 juta dolar. Melihat kesempatan ini, Hetty memperjuangkan uang yang ditinggalkan tantenya untuk dilimpahkan kepadanya. Berbekal bukti surat wasiat alternatif, Hetty berhasil memenangkan sebagian uang warisan tantenya. Belakangan banyak yang mengatakan kalau bukti surat wasiat itu rupanya palsu. Dengan kecintaan Hetty terhadap uang, dia pun menjadi sangat perhitungan. Hetty baru akan mengeluarkan uang jika bisa menghasilkan lebih banyak uang, sehingga dia banyak berinvestasi di bidang properti dan rel kereta api. Hetty juga akan menawarkan pinjaman kepada bank dan kota-kota yang sedang kesulitan keuangan dengan bunga yang tinggi. Ketika berusia 33 tahun, Hetty memutuskan untuk berkeluarga dengan seorang pengusaha sekaligus jutawan asal Vermont yang bernama Edward. Namun karena penuh perhitungan, Hetty memilih untuk memisahkan pengelolaan keuangan mereka, suatu hal yang tidak pernah dilakukan pada masa itu. Edward diminta untuk menandatangani perjanjian pranikah, yang berisikan kalau dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta dari Hetty Green. Tapi rupanya keputusan Hetty ada baiknya, sebab Edward diketahui memang lebih boros, sampai usaha Edward mengalami kebangkrutan pada tahun 1885. Setelah Hetty berkali-kali menyelamatkan suaminya dengan membayarkan hutang-hutangnya, kali ini Hetty memilih untuk menolak melakukannya. Hetty bahkan memilih untuk pisah rumah, meskipun keduanya telah dikaruniai sepasang anak yang diberi nama Ned dan Sylvia. Namun ketika Edward jatuh sakit, Hetty dengan sigap mengurus suaminya selama berbulan-bulan sampai Edward meninggal dunia. Sejak kematian suaminya, Hetty mulai mengenakan gaun hitam sebagai tanda berkabung para janda sampai akhir hayatnya. Hetty yang terkenal sangat tidak ramah dan selalu berjalan kaki di Wall Street saat menuju ke kantornya sampai mendapat julukan The Witch of Wall Street. Tapi di sisi lain, dia juga mendapatkan julukan The Queen of Wall Street sebab Hetty adalah satu-satunya wanita di antara para pria Wall Street yang strategi finansialnya terbukti sangat jitu. Bahkan, Hetty adalah pemimpin rapat di Wall Street, di mana para pria akan meminta saran finansialnya. Hetty sangat menyarankan para wanita untuk belajar mengenai keuangan. Dia percaya kalau wanita yang sudah menikah sekalipun harus belajar mengenai saham, suku bunga, hipotek, dan obligasi. Ketika Hetty diwawancara mengenai sikap dingin dan tertutupnya, dia terang-terangan mengatakan kalau dirinya tidak memiliki sekretaris yang bisa mengumumkan setiap perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Pada kenyataannya, Hetty rupanya memang kerap kali menyumbang ke beberapa tempat, di antaranya ke Barnard College, Nurses Home, dokter anak di New York, dan lain-lain. Meskipun memiliki banyak harta kekayaan dan bisnis di berbagai sektor, Hetty tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Dia bahkan tidak tinggal di rumah mewah, melainkan hanya di apartemen yang kecil. Hetty menjadi sangat terobsesi untuk hidup irit. Bahkan saking iritnya, Hetty tidak pernah mandi menggunakan air panas.
Anak-anak Hetty hanya mengenakan pakaian bekas, dan beredar gosip kalau Hetty juga tidak pernah mengganti pakaian dalamnya yang dia jahit sendiri saat berusia 18 tahun, meskipun kondisinya sudah tidak layak pakai. Ada juga yang mengatakan kalau Hetty hanya makan dari sisa kue, remah-remah roti, dan patahan biskuit hasil meminta ke toko kelontong. Dia juga akan mengambil tulang gratis untuk anjingnya. Saat sakit hernia, Hetty memilih untuk menggunakan sebuah batang kayu kecil yang disanggah ke bagian bawah perutnya, lalu menahan kayu itu dengan pakaian dalamnya. Tapi, semua itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, kecuali sebuah fakta ketika putranya Ned mengalami kecelakaan dan patah tulang kaki. Hetty tidak mau mengeluarkan uang untuk segera membawa Ned ke rumah sakit. Dia memilih untuk membawa putranya ke klinik gratis untuk orang miskin. Ketika dokter mengenalinya dan meminta bayaran, Hetty memilih untuk batal berobat. Sampai pada akhirnya, kondisi kaki Ned memburuk dan dia harus diamputasi. Sehingga putranya harus hidup dengan kaki yang pincang dan berjalan menggunakan tongkat seumur hidupnya. Memasuki usia senja, Hetty memilih untuk berpindah-pindah tempat tinggal. Selain untuk menghindari media, dia juga ingin mengecoh para pencuri. Anak-anaknya mengatakan kalau ibu mereka sampai tidur bersama dengan kunci-kunci deposit box yang diikatkan di pinggangnya, lalu sebuah pistol diikatkan ke tangannya. Hal ini lantaran adanya perasaan tidak aman yang menghantui Hetty. Setelah berpuluh-puluh tahun menjalani hidup dengan hemat, Hetty akhirnya meninggal pada usia 82 tahun akibat dari penyakit stroke yang dia derita. Hetty tutup usia pada tanggal 3 Juli 1916 di New York. Dia meninggalkan warisan sebesar lebih dari 100 juta dolar, atau setara dengan 2,5 miliar dolar pada saat ini. Sehingga Hetty tercatat sebagai wanita terkaya di dunia pada saat itu. Uang itu dia berikan secara merata pada anak-anaknya. Kedua anaknya tidak meneruskan hidup hemat ibunya. Sylvia diketahui segera membangun rumah sakit gratis. Dia juga menyumbangkan sebagian warisannya untuk perpustakaan, rumah sakit, gereja, universitas, pemadam kebakaran, dan berbagai badan amal. Sedangkan Ned menjalani hidup dalam kemewahan dan terkenal sebagai kolektor barang antik. Dia lalu memberikan sebagian hartanya untuk saudarinya sendiri, yaitu Sylvia. Kedua anak Hetty tidak memiliki keturunan, sehingga semua harta mereka dibagikan pada berbagai badan amal ketika keduanya meninggal dunia. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif setiap minggunya. Take care kalian!